Dan untuk mengetahui kondisi terkini bencana banjir dan longsor di Sumatera Barat dan Aceh, sudah ada jurnalis Kompas TV Rio Yohanes di Padang, Sumatera Barat dan Rizka Devi di Banda Aceh. Terlebih dahulu kita menuju Rio Yohanes di Padang, Sumatera Barat. Rio, selamat pagi. Bagaimana kondisi terkini di sana? Ada beberapa wilayah di Sumatera Barat yang terdampak banjir dan wilayah mana yang paling parah dari pantauan Anda? Ya, Mario dan juga saudara, memang untuk dampak banjir di Provinsi Sumatera Barat, itu BPBD Provinsi Sumatera Barat sudah merilis data bahwasanya cuaca hidrometeorologi, bencana hidrometeorologi ini terjadi di 14 kabupaten kota dari 19 kabupaten kota yang ada di Provinsi Sumatera Barat, di mana titik terparahnya itu ada di Kabupaten Padang Pariaman, Kota Padang, dan juga di Kabupaten Agam. Dan dari hingga saat ini memang tadi malam itu BPBD Provinsi merilis data bahwasanya korban akibat bencana yang menyeluruh ini berjumlah 17 orang. Sementara itu tadi pagi tim DPI Polda Sumbar yang melakukan identifikasi korban itu juga sudah merilis data terbaru. Itu ada 22 korban meninggal akibat bencana hidrometeorologi di Provinsi Sumatera Barat ini. 20 diantaranya sudah berhasil diidentifikasi dan 2 orang lagi masih ada di Rumah Sakit Bayangkara Padang untuk proses identifikasi. Dan hingga pagi ini dapat saya sampaikan bahwasanya hujan dengan curah yang tinggi masih melanda Kota Padang sejak kemarin sampai pagi ini, dan kembali terjadi banjir berulang di beberapa kawasan daerah di Kota Padang ini, di antaranya di kawasan Tunggul Hitam, di Kabiang Banda Gadang, dan juga di Kecamatan Pauh tempat saya melaporkan ini. Ini adalah jalur 2 dari Pauh menuju dari Jalan Depas menuju kampus Universitas Andalas. Dan ini sekarang kondisinya sudah menjadi sungai jalur 2 ini. Mulai dari daerah Kapalokoto, air sungai Batang Turanji itu meluap keluar dari sini dan menuju ke bawah ke arah bypass Padang. Ini 2 jalur ini kiri kanan sudah menjadi sungai. Demikian, Mario. Ya, Rio, dari update Anda berapa jumlah korban meninggal hingga saat ini dan bagaimana dengan penanganan korban banjir? Ya, untuk jumlah korban memang kemarin malam itu terakhir di data dirilis oleh BPBD Provinsi Sumatera Barat itu ada 17 orang korban meninggal dunia. Sementara tadi pagi itu ada rilisan baru dari tim DPI Polda Sumbar yang melakukan identifikasi seluruh korban. Ini menyampaikan data bahwasanya ada sudah 22 orang korban meninggal dunia akibat bencana hidrometeorologi di Provinsi Sumatera Barat ini. 20 sudah berhasil diidentifikasi, sementara 2 orang lagi itu masih berada di Rumah Sakit Bayangkara Padang untuk proses identifikasi. Dan untuk penanganan korban banjir sejauh ini memang pemerintah daerah, semua stakeholder bergabung untuk melakukan penanganan maksimal seperti yang diprediksi ini. Ini tadi pagi sudah datang 1 perahu karet yang disiagakan jika ada warga yang membutuhkan bantuan dan butuh evakuasi, perahu karet sudah disiagakan. Dan beberapa titik juga seperti di Kota Pauh, di Kecamatan Pauh ini, ada di SMP, salah satu bangunan SMP yang dijadikan tempat evakuasi bagi warga yang terdampak banjir. Demikian, Mario. Oke. Dan untuk mengetahui kondisi terkini bencana banjir dan longsor di Sumatera Barat dan Aceh, sudah ada jurnalis Kompas TV Rio Yohanes di Padang, Sumatera Barat dan Rizka Devi di Banda Aceh. Terlebih dahulu kita menuju Rio Yohanes di Padang, Sumatera Barat. Rio, selamat pagi. Bagaimana kondisi terkini di sana? Ada beberapa wilayah di Sumatera Barat yang terdampak banjir dan wilayah mana yang paling parah dari pantauan Anda? Ya, Mario dan juga saudara, memang untuk dampak banjir di Provinsi Sumatera Barat, itu BPBD Provinsi Sumatera Barat sudah merilis data bahwasanya cuaca hidrometeorologi, bencana hidrometeorologi ini terjadi di 14 kabupaten kota dari 19 kabupaten kota yang ada di Provinsi Sumatera Barat, di mana titik terparahnya itu ada di Kabupaten Padang Pariaman, Kota Padang, dan juga di Kabupaten Agam. Dan dari hingga saat ini memang tadi malam itu BPBD Provinsi merilis data bahwasanya korban akibat bencana yang menyeluruh ini berjumlah 17 orang. Sementara itu tadi pagi tim DPI Polda Sumbar yang melakukan identifikasi korban itu juga sudah merilis data terbaru. Itu ada 22 korban meninggal akibat bencana hidrometeorologi di Provinsi Sumatera Barat ini. 20 diantaranya sudah berhasil diidentifikasi dan 2 orang lagi masih ada di Rumah Sakit Bayangkara Padang untuk proses identifikasi. Dan hingga pagi ini dapat saya sampaikan bahwasanya hujan dengan curah yang tinggi masih melanda Kota Padang sejak kemarin sampai pagi ini, dan kembali terjadi banjir berulang di beberapa kawasan daerah di Kota Padang ini,
di antaranya di kawasan Tunggul Hitam, di Kabiang Bandar Gadang, dan juga di Kecamatan Pau tempat saya melaporkan ini. Ini adalah jalur 2 dari Pau menuju dari Jalan Depas menuju kampus Universitas Andalas. Dan ini sekarang kondisinya sudah menjadi sungai jalur 2 ini. Mulai dari daerah Kapalokoto, air sungai Batang Turanji itu meluap keluar dari sini dan menuju ke bawah ke arah bypass Padang. Ini 2 jalur ini kiri kanan sudah menjadi sungai. Demikian, Mario. Ya, Rio, dari update Anda berapa jumlah korban meninggal hingga saat ini dan bagaimana dengan penanganan korban banjir? Ya, untuk jumlah korban memang kemarin malam itu terakhir di data dirilis oleh BPBD Provinsi Sumatera Barat itu ada 17 orang korban meninggal dunia. Sementara tadi pagi itu ada rilisan baru dari tim DPI Polda Sumbar yang melakukan identifikasi seluruh korban. Ini menyampaikan data bahwasanya ada sudah 22 orang korban meninggal dunia akibat bencana hidrometeorologi di Provinsi Sumatera Barat ini. 20 sudah berhasil diidentifikasi, sementara 2 orang lagi itu masih berada di Rumah Sakit Bayangkara Padang untuk proses identifikasi. Dan untuk penanganan korban banjir sejauh ini memang pemerintah daerah, semua stakeholder bergabung untuk melakukan penanganan maksimal seperti yang diteliti di sini. Ini tadi pagi sudah datang 1 perahu karet yang disiagakan jika ada warga yang membutuhkan bantuan dan butuh evakuasi, perahu karet sudah disiagakan. Dan beberapa titik juga seperti di kota Pau, di Kecamatan Pau ini, ada di SMP, salah satu bangunan SMP yang dijadikan tempat evakuasi bagi warga yang terdampak banjir. Demikian, Mario.